Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Febrianti MPD, dosen IAIRAKEN Santang Karawang, peserta PKDB 2006, PTP UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Basic Language Function untuk simple sentences for simple present and past tense. Basic language sentences. Language is the most powerful for navigating time. Jadi bahasa itu sangat berperan penting untuk navigasi waktu atau menjelaskan tentang waktu. With just a few words, dengan beberapa kata-kata, you can describe what happens every day. Kamu bisa menjelaskan apa yang terjadi setiap hari. What happened last week atau yang terjadi di hari minggu-minggu sebelumnya. Atau what will happen tomorrow atau apa yang akan terjadi di kemudian hari. In this guide, dalam kesempatan kali ini, we unlock two of the most essential tenses in English, simple present tense and simple past tense. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang simple present tense dan simple past tense. Whether you are a student, a professional, or English enthusiast, mastering these tenses will transform the way you communicate, making your English clearer, more accurate, and more confident. Okay. The simple present tense is the tenses of routines, fact, and universal truth. It describes things that happen regularly, things that are always true, and things that define who we are. Nah, in general truth, use the simple present to state of facts that are always or generally true. Jadi, teman-teman bisa menggunakan simple present ini untuk mengkondisikan atau menyebutkan sebuah fakta atau always sesuatu yang selalu benar. Atau teman-teman, these are statements about the world, science, nature, or widely accepted realities. Atau realita yang terjadi seperti the sun rises in the east atau the water boils in 100 degrees. Oke, birds fly south in the winter. Paris is the capital of France. Nah, semua itu yang diucapkan oleh saya barusan adalah general truth atau sesuatu yang terjadi secara general di muka bumi ini. And the second one is for habitual action. Kita bisa menggunakan simple present tense ini untuk menyatakan kondisi habit atau kebiasaan. The simple present also describes action what happen repeatedly. Jadi teman-teman saat menggunakan simple present tense ini digunakan secara apa sih yang kita lakukan secara berulang-ulang gitu. In daily routine atau kejadian yang terjadi rutinitas kita, weekly habits atau kegiatan mingguan atau regular schedule atau jadwal yang sudah terkondisikan. Nah, jadi these are things you do again and again. Itu dilakukan berulang-ulang. Nah, untuk contohnya, I study English every day, atau she drinks coffee every morning, atau they play soccer in the weekend. Nah, he works at a hospital. Nah, and then the third one is the rule of the third persons. Jadi, when the subject is he, she, and it, atau the third person in singular, you must add s or es di belakang verbnya. Jadi teman-teman saat menggunakan he, she, dan it, teman-teman harus menambahkan kata s atau es di belakang verb. Verbnya verb kata kerja merupakan kata kerja bentuk ke-1. They play. Nah, untuk they play ini, di they play ini kita di they play ini when we use they itu hanya play, menggunakan play itu verbnya. Tapi saat teman-teman menggunakan she subjeknya ditambah s. Jadi penambahan s di belakang plays. But yang he goes. Jadi saat teman-teman menggunakan goes, o belakangnya, o, itu menggunakan es belakangnya. Jadi goes. Oke, and then they study. Dia belajar. Tapi saat menggunakan she berubah menjadi studies karena belakangnya y atau dibaca i ya.
jadi studies. Nah, okay. Understanding the structure of the simple present tense is like having a blueprint for building correct sentences. Once you know the formula, you can construct any sentence, positive, negative, or interrogative, with confidence below the complete architectural breakdown. Jadi teman-teman, saat teman-teman udah tahu formulanya nih, teman-teman itu akan percaya diri saat membuat kalimat tersebut. Contohnya, untuk positive sentence atau kalimat positif, I work every day. She works every day. But in negative sentence, the formula is subject ditambah do atau does not. Nah, penggunaan do dan does not ini untuk he, she, do itu untuk I, we, they. He, she, it menggunakan does. Oke. Nah, saat teman-teman menggunakan negative sentence, she does not work on Sunday. Jadi dia tidak bekerja on Sunday. In the question form, dalam kalimat tanya, the formula is do or does plus subject plus base verb atau verb one. Jadi saat teman-teman menggunakan kalimat tanya, pindahkan do-nya yang do not itu, tapi jangan gunakan not-nya. Jadi do-nya saja atau does-nya yang pindahkan ke depan. Do or does you work here? Do you work here? Untuk subjek orang ketiga tunggal, does she work here? Oke. Nah, untuk time indicators atau timestamps, teman-teman bisa menggunakan always, usually, every day, every morning, every month, atau sometimes, atau often, atau never. Itu di present tense. Okay. This one is the exercise. Teman-teman bisa lihat, see, if we use see, tambahkan s atau es. Walks, she walks to school every morning. And then the second one, di rewrite as negative, teman-teman bisa lihat, they work in the city. Nah, they work. Karena kalimatnya negatif, di-change ke negatif, jadi they do not work atau they don't work. Ya. And then the third one, find and fix the mistake in this sentence below. He study English on Tuesday. Itu apakah benar he study English on Tuesday? Tidak benar karena study di sini belakangnya itu kan huruf vokal ya, Y, E. Jadi berubah menjadi studies. Okay, the fourth, create the 3 original sentences about your daily routine. Nah, daily routine-nya nih teman-teman mau melakukan apa saat rutinitas yang teman-teman lakukan. Contoh, I wake up at 6 a.m. My brother drives me to work. Atau teman-teman bisa juga, I study English every Saturday. Nah, itu semua yang dilakukan berulang-ulang. Jadi di setiap hari Saturday saya belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Lanjutnya, saya akan membahas tentang simple past tense. Simple past tense is tenses to complete stories. It describe action that began and ended at a specific point in the past. Atau a finished chapter. Jadi, simple past tense ini sesuatu yang sudah kita lakukan secara lampau, yang terjadi secara lampau. Baik itu baru saja atau tadi pagi. When to use it? Kapan kita bisa menggunakan hal tersebut? We use the simple past tense when an action happen at the specific time in the past. Spesifik, waktu yang spesifik, misalnya tahun 2022. Atau saya lahir di 1991, misal seperti itu. Atau is completed and has no connection to now. Itu udah terjadi dan nggak punya koneksi lagi ke sekarang. Sudah di-cut karena nggak bisa ditambahin lagi gitu. Saya lahir di tahun 91 dan itu saya nggak akan lahir lagi di tahun 2026. Itu kita bisa menggunakan simple past tense.
I visit Bali last year. Saya mengunjungi Bali tahun kemarin. She called me yesterday. She called me yesterday. Dia menelpon saya kemarin, tapi sekarang dia tidak menelpon saya. Oke. For the regular verb, untuk kata kerja reguler menggunakan ed tambahannya. Jadi verb 1 ditambahkan ed. Apa aja sih Miss Cindy kata kerja reguler? Teman-teman, untuk kata kerja reguler teman-teman silakan buka, open bisa di search atau di kamus, ada beberapa kata kerja reguler dan irregular. Jadi kata kerja reguler ini kata kerja yang hanya bisa untuk bentuk kedua dan bentuk ketiganya hanya ditambahkan ed. Jadi watch, play, study, stop, like. Nah, itu bisa menggunakan ed. Tapi saat teman-teman menggunakan kata kerja yang tidak beraturan atau irregular verb, ini teman-teman berubah total. Seperti go. Go kata kerja verb 1-nya go, verb 2-nya went, verb 3-nya gone. Untuk eat, ate, eaten. Untuk write, wrote, written. Oke, see, sausin. Untuk drink, drank. Nah, teman-teman harus menghafal tentang regular dan irregular verb tersebut. Oke. This one is the formula for past tense. Jadi saat teman-teman menggunakan positive sentence, use subject plus verb atau kata kerja plus ed untuk irregular past form. Nah, I work yesterday. Nah, untuk negative sentence-nya, I didn't work yesterday. Jadi di dalam negatifnya, di dalam formulanya untuk positive sentence, teman-teman menggunakan subject plus verb 2. Mau itu regular atau mau itu irregular, teman-teman gunakan verb 2. Nah, untuk ed itu untuk verb regular verb. Nah, untuk negative sentence teman-teman bisa menggunakan subject plus did not plus base verb atau kata kerja bentuk ke-1. Balik lagi ya teman-teman, saat menggunakan negative sentence teman-teman kembali lagi ke bentuk pertama. I didn't work yesterday. Nah, untuk question form atau kata tanya, formulanya did yang I didn't work, did di situ pindahkan ke depan did-nya. Did the subject and then base verb atau kata kerja bentuk pertama. Jadi did you work yesterday? Did she play tennis? This one is time indicators for the past tense. Time indicator atau timestamp, ya, penanda waktunya. Penanda waktunya adalah yesterday, last week, last night, last month, atau ago, atau in the past year, atau this morning, atau when I was young. Nah, this one is exercise. Convert to past tense. Jadi ini saya ada kalimat past tense atau present tense, teman-teman yang bisa ubah-ubah. Bisa lihat di sini. Change the sentence from present to past. Jadi I eat breakfast at 7 AM. Karena kita mau rubah ke past tense, jadi I ate, eat jadi at ya. I ate breakfast at 7 AM. Jadi breakfast-nya sudah dilakukan tadi jam 7. Oke, when we convert to past negative, jadi transform the negative present sentence into a negative past tense. Nah, she doesn't play tennis. Karena dari present tense, does not ya. Does not-nya itu karena kita mau merubah ke past tense, jadi she didn't not play tennis. Use didn't in the past tense sentence. Okay, number 3, identify to correct the error. The error, I go to the park yesterday. I go. Ya, go berubah menjadi when di bentuk keduanya, enggak goed ya.
Kalau go itu berubah kata kerja pertamanya go, kata kerja bentuk keduanya when. Jadi teman-teman identify orang. Nah, untuk nomor 4, challenge or write a story. Jadi teman-teman bisa membuat two irregular verbs atau two regular verbs di dalam satu kalimat. Jadi contohnya last Sunday I woke up late. Jadi dia minggu kemarin, Sabtu kemarin saya bangun telat. I ate a big breakfast at the and then went to the market. Saya makan sarapan, kemudian saya pergi ke pasar. Nah, untuk simple past present, perbedaannya simple present sama simple past apa sih, Miss? Nah, untuk simple present, I visit my grandma. Untuk simple past berarti I visited my grandma, dirubah menjadi verb 2. This mean dalam simple present itu saya mengunjungi grandma itu adalah regular habit atau kegiatan yang saya lakukan berulang-ulang. Saya bisa I visit her every week atau every month. Nah, itu kegiatan yang saya lakukan berulang-ulang. Namun, ketika saya menggunakan I visited my grandma, itu adalah saya sudah mengunjunginya. Jadi dilakukan secara spesifik. Saya udah mengunjunginya gitu. One time and complete action. Jadi udah kok saya kunjungi nenek saya seperti itu. Nah, untuk simple present, habit, facts, routine, and always true. Untuk simple past, completed action at a specific past time. Jadi, perbedaannya kalau di simple tense menggunakan do atau does not di kalimat negatifnya, sedangkan di simple past tense menggunakan did not. Nah, this one is quick fire quiz. Teman-teman bisa lihat. Simple past, the word yesterday. Oh, present, they arrived yesterday. Ada yesterday stemnya. Jadi ini masuknya ke simple past tense. Yang present or past, he usually drinks tea. Karena ada usually, jadi drinks-nya ini adalah kegiatan yang dilakukan berulang. Jadi simple present tense. This one, he wrote a letter. Nah, change ya, berubah ke past tense. Jadi he writes a letter. Jadi wrote di sini berubah menjadi writes. Oke, good. Number 4. Make this sentence negative. She went to school. Jadi she didn't go to school. When-nya di situ berubah lagi menjadi bentuk ke satu. Oke. Nah, this one, grammar is not just about the rules, it's about storytelling. When you use the correct tense, your listeners and reader understand exactly when things happen. The simple present and simple past are foundation of almost every conversation, email, and story in English. Now it's time to put everything into practice. Nah, this one is for reflect your day, and then the goal you can using the right tenses brings clarity to your story, and then keep practicing daily. Jadi small daily habits build fluent in speakers. You don't need to study for hours, just 5 minutes a day. Or consist practice makes a difference over time. Jadi teman-teman melakukan daily rutin, nggak harus berjam-jam, tapi cukup 5 menit saja teman-teman menggunakan bahasa Inggris itu. Jadi teman-teman akan fluent sendiri, fasih sendiri. Nah, jadi yang kita bisa simpulkan hari ini adalah simple present adalah adalah suatu kalimat yang menyatakan tentang habit, kebiasaan, fact, fakta, rutinitas, dan ditandai dengan timestamp-nya always, usually, dan everyday. Menggunakan do dan does di kalimat
negatifnya. Untuk simple past tense itu merupakan sesuatu yang sudah terjadi atau complete action. Timestamps-nya yesterday, last week, ago, in or in 2022. Nah, teman-teman menggunakan did atau did not di simple past tense. Nah, saya kira cukup. Teman-teman bisa latihan, bisa akses, Wayground yang saya kirimkan. Silakan teman-teman berlatih secara terus-menerus, nggak usah lama-lama, cukup 5 menit saja. Dan saya kira hari ini kita akan cukup sampai di sini. Semoga teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.